Kali ini tips kerja akan membahas mengenai cara perkenalan diri saat interview kerja. Jadi ini adalah tahapan awal biasanya saat interview HRD atau interview user. Itu pasti pertanyaan awalnya adalah seputar cara perkenalan diri saat interview kerja. Jadi biasanya user atau HRD ya untuk membuka interview dia akan mempersilahkan ke kamu untuk perkenalan diri seperti itu. Di sini biasanya waktunya juga nggak lama ya, kemungkinan sekitar 2 atau 3 menit kamu bisa mempergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Nah, bagi kamu yang bingung, kita bahas satu persatu mengenai caranya ya. Oke, untuk tips pertama ini adalah harus sesuai dengan CV yang kamu buat. Jadi CV yang kamu buat ini harus kamu hafalkan isinya apa, dan perkenalan diri ini lebih ke eh, pernyataan singkat lah, pernyataan singkat dari CV yang kamu buat. Jadi harus sama apa yang kamu omongkan kepada interview sebagai perkenalan diri harus sama dengan CV yang kamu berikan ke perusahaan tersebut. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti akan ada timbul pertanyaan lain yang akan ditujukan ke kamu setelahnya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita menggunakan teknik pause ya. Di sini tekniknya juga sudah terkenal dan biasanya dipakai memang untuk memperkenalkan diri. Di sini pause ini ya itu yang pertama adalah profile, yang kedua akademik, yang ketiga adalah work, yang keempat dan yang terakhir adalah skills. Jadi di sini kamu harus menjelaskan terlebih dahulu profil kamu itu seperti apa. Singkat saja, kamu bisa memperkenalkan diri secara singkat. Kemudian akademik ini lebih ke lulusan kamu terakhir ya. Jadi kalau kamu SMA ya jelaskan SMA-nya saja, kalau kamu lulusan kuliah ya jelaskan lulusan kuliahnya saja gitu. Yang ketiga adalah work, di sini experience ya. Jadi pengalaman kerja kamu tuh sudah di mana saja gitu. Ini juga bisa diterapkan juga untuk fresh graduate. Jadi tenang saja nanti kita kasih contohnya. Dan yang terakhir mungkin lebih ke skills ya. Skills di sini adalah kemampuan kamu bisa apa di kemampuanmu ini apa aja yang bisa kamu tawarkan gitu. Lebih baik skillnya ini sesuai dengan job desk atau lowongan yang kamu lamar. Jadi kalau misalnya lebih sesuai dengan job desk lowongannya, ini bakal menjadi nilai plus. Dan ini skills ini banyak sekali orang-orang lupa untuk mencantumkan dalam perkenalan diri. Oke, kita masuk ke contoh perkenalannya ya. Di sini kita ada 2 orang. Yang pertama ini adalah Renaldito, yang kedua ini Brian. Oke. Kita bahas untuk yang pertama ya. Renaldito ini lulusan S1 Teknik Informatika. Dia statusnya adalah fresh graduate, jadi belum pernah bekerja secara formal ya. Jadi bagaimana sih kalau fresh graduate untuk memperkenalkan diri? Mungkin contohnya seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Ronaldito. Saya asli Jogja dan saat ini tinggal di Jogja. Kemudian saya lulusan S1 Teknik Informatika, di mana misalnya di Universitas UGM dengan IPK 3,5. Saya lulus di tahun 2019. Untuk pengalaman kerja saya, karena saya ini baru lulus, saya baru fresh graduate. Pengalaman kerja saya sebelumnya mungkin lebih ke magang atau kerja praktek di beberapa dinas di DIY Yogyakarta gitu. Untuk kemampuan skill saya sesuai dengan lowongan kerja ini, saya bisa untuk menerapkan coding JavaScript dan HTML. Mungkin seperti itu. Jadi ada perkenalan profil kamu secara singkat. Kemudian di sini ada
akademik kamu, lulusan S1 Teknik Informatika, eh, beritahu tentang kapan kamu lulus, kamu eh, kapan kamu angkatan kamu berapa dan kapan kamu lulus. Berikan juga informasi mengenai IPK. Kemudian untuk work experience ini kamu bisa masukkan, kamu bisa bekerja magang, atau pada saat kamu bisa untuk freelance itu juga bisa dimasukkan dalam work experience gitu. Dan untuk skillsnya kamu bisa sesuaikan. Kalau misalnya kamu melamar di posisi yang berkaitan dengan lulusan kamu, karena ini adalah teknik informatika, jadi biasanya yang dibutuhkan adalah yang bisa programmer dan segala macamnya. Kamu harus menyertakan skills kamu tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya dasar, misalnya skill Java, pemrograman Java dasar, ya sebutkan saja dasar Java, pemrograman Java seperti itu. Jadi kurang lebih kamu 1-2 menit itu sudah memiliki perkenalan yang padat, matang, dan bisa dijelaskan dengan cepat gitu ya. Usahakan juga teman-teman di sini buat catatan kecil. Buat catatan bisa di notepad atau di buku. Kamu bisa tuliskan, bener-bener ditulis, perkenalkan nama saya bla 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 bla, saya lulusan ini, IPK ini. Jadi setiap kali kamu melamar kerja dan dipanggil untuk interview, kamu bisa menggunakan template itu gitu. Jadi lama-kelamaan, semakin lama semakin dilatih, nanti semakin hafal kembali ya. Oke, mungkin itu untuk yang fresh graduate. Selanjutnya lebih ke, kita coba contoh yang selanjutnya. Ini ada Brian, dia memiliki pengalaman sebagai marketing sales. Sebenarnya sama saja, cuman yang di sini yang ditekankan adalah di work experience-nya ya. Di pengalaman kerjanya ini dia harus disertakan. Misalnya dia marketing sales, pengalaman terakhirnya marketing sales, ini harus disertakan. Kamu bisa menceritakan lebih lanjut detailnya dari marketing sales ini. Misalnya kamu bekerja di perusahaan mana, job desk-nya pekerjaan seperti apa. Jadi kalau yang memiliki pengalaman kerja itu lebih ditekankan kepada marketing sales-nya ini, atau ke pengalaman kerjanya. Karena biasanya dari sini nanti HRD akan lebih mengulik, membahas apa sih job desk kamu itu seperti apa sebenarnya, seperti itu. Oke, gitu saja contoh perkenalan. Jadi kamu bisa pakai teknik pause ya, profile, academic, work, skills. Kamu bisa tulis di catatan kecil gitu, profil kamu siapa, nggak perlu yang lengkap-lengkap, paling cuma nama, alamat tinggal kamu, karena HRD harus tahu kamu ini di kota ini tinggalnya di mana gitu. Karena nanti bisa menyesuaikan juga, berarti kamu bisa ditempatkan di luar kota atau di mana, seperti itu. Jadi hanya nama, kemudian lokasi kamu saat ini, sudah selesai. Yang kedua, akademik. Di sini kalau kamu fresh graduate, kamu bisa menjelaskan lebih banyak ya di akademiknya ini. Yang ketiga, work ini pengalaman kerja. Kalau kamu punya pengalaman kerja itu lebih bagus. Kalau kamu fresh graduate, kamu mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman organisasi kalau ada ya. Pengalaman organisasi. Jadi misalnya saya lulusan teknik informatika, saya dulu juga sempat ikut bergabung di himpunan seperti itu, selama 2 tahun jadi staff ini, mungkin seperti itu. Dan pengalaman kamu magang atau kerja praktek dari kuliah itu juga bisa dimasukkan dalam pengalaman kerja ya, jadi bisa masuk. Dan freelance pun juga mungkin bisa kamu masukkan sebagai biar HRD tahu kalau kamu tuh saat kuliah itu
ya memanfaatkan waktunya untuk bekerja seperti itu. Untuk skillsnya ini yang seperti yang saya bilang tadi, skills ini banyak orang yang melewatkan begitu saja karena biasanya sampai di sini selesai. Sedangkan skills ini menurut saya kamu harus tahu job desk yang diminta dari lowongan itu apa. Misalnya kayak tadi untuk pemrograman, misalnya dia butuhnya untuk skill Java atau skill C++ misalnya. Atau kalau desain lowongannya desain grafis, biasanya dibutuhkan skill Photoshop atau Corel Draw gitu. Nah, kamu bisa menceritakan skill kamu tuh, kamu bisanya di skill yang mana gitu. Dan dasar pun tidak masalah, karena nanti kalau kamu diterima pasti akan ada training lagi kok. Jadi tenang saja untuk masalah skill. Oke, gitu saja dari kami tips kerja. Kalau kamu suka dengan channel ini, channel untuk gimana caranya kamu bisa berhasil untuk mendapatkan karir impian kamu bisa bantu dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kalau kamu ada pertanyaan lain mengenai teknik pengenalan diri pada saat interview kerja, mungkin kamu bisa tulis di komen ya. Oke, gitu saja dari kita. Terima kasih.